Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia itu merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Bank Indonesia dibentuk dengan tujuan sosial ekonomi tertentu yang menyangkut kepentingan nasional atau kesejahteraan umum, seperti stabilitas harga dan perkembangan ekonomi, dan di sisi lain dalam suatu sistem perbankan, ketiadaan koordinator dan regulator yang tidak berpihak akan mengakibatkan bank-bank tidak dapat melaksanakan operasinya secara efisien. Peran Bank Indonesia akan tercermin dari tugas utama yang diembannya, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang kedua yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan OJK berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Pendorong dibentuknya lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang salah satunya Otoritas Jasa Keuangan, yakni untuk sektor jasa keuangan yang bekerja secara efisien sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masa sekarang. Oleh sebab itu, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini dipertegas yakni agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tujuan dari pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan ialah menciptakan sistem perlindungan konsumen yang handal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Salah satu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK jika melihat berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, yakni Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki kewenangan untuk melakukan layanan aduan konsumen, sehingga sehubungan dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, maka penerima pengaduan konsumen lebih lanjut telah diatur di dalam pasal 39 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen jasa keuangan. Pengaturan karakteristik penerimaan aduan konsumen diatur berdasarkan pasal 40 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen jasa keuangan yang diantaranya Otoritas Jasa Keuangan dapat menerima pengaduan dan memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan terhadap konsumen yang berindikasi sengketa antara pelaku usaha jasa keuangan dengan konsumen serta berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dalam hal ini penyelesaian sengketa konsumen hanyalah sebagai lembaga jasa keuangan yang memfasilitasi untuk penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan dan bukanlah lembaga yang menyelesaikan penyelesaian sengketa konsumen tersebut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Khairiyah Hasibuan akan melanjutkan dari pemateri Muhammad Yusrul Sobirin, yang dimana yang akan saya bahas tentang lembaga penjamin simpanan. Apa sih lembaga penjamin simpanan itu? Lembaga ini berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan atau disingkat dengan LPS,
disebutkan dalam pembentukan LPS adalah untuk menjamin simpanan nasabah terhadap bank. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa tujuan LPS adalah untuk menjamin simpanan dana nasabah pada suatu bank. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, LPS dibebani tugas untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan serta melaksanakan penjaminan simpanan beberapa wewenang. Yang pertama, menetapkan serta memungut premi penjaminan kontribusi pada soal bank dan pertama kali menjadi peserta. Kedua, mengelola kekayaan dan kewajiban mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, dan laporan keuangan bank. Yang keempat, melakukan rekonsiliasi. Yang kelima, menetapkan syarat, tata cara, serta ketentuan pembayaran klaim pada nasabah. Yang keenam, melakukan penyuluhan pada bank dan masyarakat tentang lembaga penjaminan simpanan. Yang ketujuh, menjatuhkan sanksi administrasi. Masuk kepada pembahasan kedua tentang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kebijakan atau memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Hal ini akan tentu sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal yang bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. Sekian dari saya akan kembalikan kepada pemateri selanjutnya yaitu Saudari Wirda Seputri. Kepada Wirda Seputri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirda Saputri akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang Dewan Syariah Nasional atau DSN. Dewan Syariah Nasional atau DSN didirikan pada tanggal 10 Februari 1999 guna untuk melaksanakan tugas Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya untuk menumbuh kembangkan kegiatan bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia. Dan wewenang Dewan Syariah Nasional yang pertama, tugasnya untuk menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Kedua, untuk mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan syariah. Yang ketiga, mengeluarkan fatwa atau produk jasa keuangan syariah. 4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Kemudian wewenang Dewan Syariah Nasional. Yang pertama, mengeluarkan fatwa yang mengingat Dewan Pengawas Syariah. Kedua, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kemudian memberikan rekomendasi dan mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah. Kemudian memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Materi selanjutnya yaitu tentang Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian lembaga keuangan syariah yang bersangkutan yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN. Dan wewenang Dewan Pengawas Syariah, tugasnya untuk mendiskusikan,
masalah-masalah dan transaksi usaha yang dihadapkan kepadanya, dan ia menetapkan bahwa transaksi atau masalah itu sesuai atau tidaknya dengan syariah. Terus wewenang Dewan Pengawas Syariah memberikan pedoman syariah kepada bank untuk mengarahkan dana, pengerahan dana, penyaluran dana, dan kegiatan bank lainnya. Kemudian mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang dijalankan dinilai tidak sesuai dengan syariah. Fungsi Dewan Pengawas Syariah yaitu melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Kemudian berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. Ketiga, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun anggaran. Keempat, merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Kemudian terakhir, mekanisme Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama, melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di pengawasannya. Kedua, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional. Ketiga, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasi oleh Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran. Kemudian merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun, kepada pemirsa kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.